Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belgi Syarani dengan NPM 230410101181 dari kelas H, mata kuliah Ilmu Perbandingan Administrasi Negara. Jadi, pengertian dari birokrasi sendiri, birokrasi adalah kekuasaan yang berada pada orang-orang yang ada di belakang meja atau kekuasaan yang dijalankan oleh para birokrat atau para pejabat. Nah, para pejabat atau birokrat ini adalah orang-orang yang menjalankan segala tugas dan wewenangnya berdasarkan aturan yang ada dalam organisasi. Salah satu contoh pelaksanaan birokrasi adalah pelayanan. Birokrasi pelayanan adalah serangkaian organisasi pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utama dari birokrasi pelayanan ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti di bidang publik yaitu pembuatan KTP, pengurusan paspor, dan lain sebagainya. Pelayanan birokrasi dalam hal pelayanan publik tentunya setiap negara berbeda. Baik buruknya kualitas pelayanan publik merupakan parameter yang paling mendasar yang digunakan dalam mengukur keefektivitasan sebuah birokrasi pemerintahan. Di sini saya mengambil dua contoh negara yaitu Indonesia dan juga Jepang. Di Indonesia itu kualitas pelayanan publiknya masih sangat rendah entah dari kebijakan maupun dari implementasi peraturannya. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas kebijakan dan juga sumber daya manusianya. Banyak ditemukan masalah yang terjadi di lapangan pada saat proses penyelenggaraan pelayanan publik seperti diskriminasi pelayanan, tidak adanya ketentuan biaya dan juga waktu pelayanan, serta rendahnya kepuasan masyarakat pada proses penyelenggaraan pelayanan publik. Di Indonesia, pelayanan publiknya selama ini masih dinilai sangat rumit dan juga bertele-tele oleh masyarakat karena dalam pemberian pelayanan publik, birokrasi di Indonesia itu dibuat menjadi lebih sulit. Kan sudah menjadi rahasia umum dalam pemberian pelayanan publik yang ada di Indonesia, yang mana terkadang disalahgunakan oleh para birokrat. Jadi, sebagian dari mereka itu menjadikan pelayanan publik ini sebagai sumber pendapatannya, dengan cara meminta bayaran kepada masyarakat yang urusannya ingin cepat diselesaikan. Oleh karena itu, proses penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di Indonesia masih dibilang buruk. Sedangkan di negara Jepang, pelayanan publiknya yang dirasakan oleh masyarakat itu sudah memuaskan, baik dari pelayanan publik yang diberikan secara langsung kepada masyarakat atau dalam peran dalam birokrasi pada proses penyelenggaraan negaranya itu sudah berjalan secara efektif dan juga efisien. Kualitas yang prima pada pelayanan publik di Jepang ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan aparatur negaranya itu sebagai pelaksana pelayanan publik yang memiliki kapabilitas dan juga kualitas yang baik. Proses seleksi untuk menjadi aparatur negara pun juga dilalui dengan berbagai seleksi yang memiliki standar dan juga sistem evaluasi, di mana ketika mereka terpilih menjadi aparatur negara, mereka menyadari bahwasanya mereka memiliki tugas dalam memberikan kualitas yang terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat. Ada suatu kebanggaan tersendiri ketika mereka telah memberikan pelayanan yang terbaik atau yang prima kepada masyarakat, karena hal ini sudah menjadi budaya yang ada pada masyarakat Jepang. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Jepang itu bukan hanya sebagai penyediaan prasarana atau sarana. Dari sisi administrasi dan juga birokrasinya pun pelayanannya diberikan secara profesional dan juga memadai. Saat mengurus surat atau dokumentasi pada instansi pemerintahan, kita tidak perlu khawatir akan keharusan menyediakan uang administrasi agar dokumen atau surat yang kita perlukan itu ingin segera diselesaikan. Karena pelayanan di sana itu diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan, para pegawai di sana itu akan tersinggung atas uang atau biaya yang kita berikan atas pelayanan yang telah diberikan oleh mereka. Kan, para pegawai di sana akan merasa tersinggung ketika kita memberikan atau mengeluarkan uang atau biaya atas pelayanan cepat yang telah mereka berikan. Jadi, berdasarkan analisis dari pelaksanaan pelayanan publik dari dua negara, Jepang dan Indonesia, bisa disimpulkan bahwasanya pelayanan publik yang ada di Indonesia itu masih sangat buruk. Dan juga masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki terhadap pelayanan publik jika dibandingkan dengan negara Jepang yang sudah sangat memuaskan dalam pelayanan publiknya. Jadi dari menganalisis perbedaan pelayanan publik yang ada, kita bisa mengambil manfaat atau kelebihan dan juga kekurangan pada sistem administrasi yang ada pada negara lain untuk bisa diambil mana sih yang lebih baik untuk bisa diterapkan di negara kita sendiri, untuk bisa mengoptimalkan kembali pelayanan publiknya. Jadi, setelah kita mengetahui adanya perbedaan pada pelaksanaan pelayanan publik di negara Jepang dan juga Indonesia, di sini kita juga bisa mengarahkan pada pendekatan administratifnya yang menjelaskan dengan aspek-aspek administrasi yang ada di negara Jepang dan juga Indonesia, bahwasanya ketika pelayanan publik itu diberikan, itu tidak hanya sebagai planning, rencana kegiatan, ataupun organizing pembagian kerja, tetapi juga harus ada koordinasi dan juga pengawasan dari pihak yang lebih atas. Jadi dari pihak aparatur negara itu juga harus turun tangan dalam memberikan pelayanan yang kualitas yang baik dan juga yang prima terhadap masyarakat.